Robi Saputra, 25 tahun, warga Jalan PSI Lautan, Lorong Kedukan Bukit 1, RT 04, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan IB2 Palembang, kembali harus berurusan dengan polisi. Robi ditangkap karena melakukan aksi pencurian bersama temannya yang masih DPO di rumah tetangganya sendiri Kamis 26 November 2020 silam. Edo, Sumeko TV melaporkan. Persoalan sampah di pasar tradisional menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemkab Ogan Ilir, khususnya bagi Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan leading sektor dari permasalahan sampah. Seperti yang terjadi di Pasar Kalangan Tanjung Batu, setiap dilaksanakannya kalangan, sampah dari pedagang selalu menumpuk di mana-mana, belum lagi kotoran hewan yang menimbulkan bau tak sedap. Saat hujan turun, sampah-sampah tersebut terseret air hujan hingga berserakan di jalan dan di depan rumah warga yang berada di sekitaran Pasar Kalangan. Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani langsung menginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir untuk mengatasi permasalahan sampah di Pasar Kalangan Tanjung Batu dengan menempatkan petugasnya. Menurut Ardani, berdasarkan informasi yang didapatnya dari pihak DLH Kabupaten Ogan Ilir, pihaknya terkendala petugas kebersihan dan juga armada yang bertugas di Kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Payaraman. Armada yang rutenya ke arah Tanjung Batu dan Payaraman hanya satu. Untuk itu tahun depan akan ditambah baik armada maupun petugasnya. Eti, Sumeko TV melaporkan. Konflik antar satwa yang dilindungi dengan masyarakat kembali terjadi. Kali ini sekawanan gajah masuk ke areal pertanian warga di Desa Karangrejo, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Gajah masuk ke permukiman dan pertanian warga di RT 9. Warga sebetulnya sudah mengiring kawanan gajah ini untuk masuk ke areal perusahaan, tapi selalu kembali ke areal pertanian dan makan padi serta kelapa yang ditanam warga. Camat Lalan Andi Suharto mengatakan, kawanan gajah bergerak malam hari, sedangkan saat siangnya kembali ke areal kawasan PT Raja Palma. Terakhir gajah masuk pada 3 dan 4 Mei lalu. Andi sudah melaporkan dan berkoordinasi dengan BKSDA Sumsel, hanya saja belum ada tindakan. Biasanya awal tahun kawanan gajah ini masuk ke areal warga, bukan ke Karangrejo, tapi di Desa Mulia Agung. Berdasarkan foto-foto dan video yang diterima Sumek.co, tampak kerusakan sawah serta terlihat jejak kawanan gajah tersebut di areal persawahan. Tommy, Sumeko TV melaporkan. Film KKN di Desa Penari yang tayang perdana 30 April lalu di seluruh bioskop paling banyak ditonton. Tiket nonton dari pagi hingga sore hari ludes dipesan penonton. Wendy, Markom Manager OP Mall mengatakan, bioskop ramai dikunjungi mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ribuan tiket bioskop terjual hingga memasuki lebaran kelima. Film KKN di Desa Penari paling banyak ditonton. Hampir 70% penonton memesan tiket melalui online. Jika pemesanan tiket di tempat, kebanyakan tidak mendapatkan tiket. Masyarakat hendaknya memesan tiket dari 1 hari sebelumnya. Reni, salah satu pengunjung bioskop di PS Mall mengungkapkan, sudah dari siang menunggu jadwal nonton KKN di Desa Penari. Dia sempat kecewa karena sudah lama menunggu namun tiket sudah habis terjual. Menurut Reni, film yang berlatar horor ini cukup memacu adrenalin. KKN di Desa Penari diadaptasi dari salah satu cerita horor yang telah viral di tahun 2019 melalui Twitter. KKN di Desa Penari diadaptasi dari salah satu cerita horor yang telah viral di tahun 2019 melalui Twitter. Menurut sang penulis, cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata sekelompok mahasiswa yang tengah melakukan program KKN di Desa Penari. Tak berjalan mulus, serentetan pengalaman horor pun menghantui mereka hingga program KKN tersebut berakhir tragis.
Film KKN di Desa Penari mengisahkan kejadian mistis di luar logika yang menimpa 6 mahasiswa kala kuliah kerja nyata di desa terpencil. Berikut sinopsis KKN di Desa Penari. 6 mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi melaksanakan KKN di sebuah desa terpencil. Mereka ialah Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu. Setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan, mereka tiba di desa yang dituju. Mereka disambut kepala desa bernama Pak Prabu. Mereka juga diperingatkan untuk tidak melewati batas gapura terlarang. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan.